Pengertian dakwah. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, seringkali dakwah diartikan bahwa ulama sebagai pendakwah menyampaikan pesannya di hadapan khalayak. Akhirnya, dakwah dipahami sebagai tugas ulama semata. Bentuk dakwah hanya ceramah agama, dan mitra dakwah selalu terdiri dari banyak orang. Dakwah bukan hanya kewenangan ulama saja. Setiap muslim bisa melakukan dakwah, karena dakwah bukan hanya ceramah agama. Memberikan contoh tindakan yang baik juga merupakan bentuk dakwah. Abu Bakar Zakaria mengatakan, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Syekh Muhammad Al-Qadir Husain mengatakan, dakwah adalah menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk, serta menyuruh kepada kebajikan dan melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila definisi dakwah dari para ahli dikaitkan dengan beberapa fenomena dakwah, pemahaman dakwah dari sudut bahasa, serta pengembangan makna konsep dakwah, maka dapat dinyatakan bahwa dakwah merupakan proses peningkatan iman dalam diri manusia sesuai syariat Islam. Proses menunjukkan kegiatan yang terus-menerus, berkesinambungan, dan bertahap. Peningkatan menunjukkan perubahan kualitas yang positif dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi yang lebih baik. Di era media masa saat ini, membuat kegiatan dakwah bergeser, bukan hanya melalui kegiatan tatap muka saja, namun dakwah bisa dilakukan dan dilihat dalam genggaman tangan, yaitu dengan kemampuan multimedia, seperti dalam bentuk tulisan, audio, maupun video. Ada juga beberapa istilah yang semakna dengan dakwah. Tabligh. Dalam aktivitas dakwah, tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tabligh lebih bersifat pengenalan dasar tentang Islam. Nasihat. Nasihat lebih banyak bersifat kuratif dan korektif terhadap kondisi keagamaan seseorang atau masyarakat yang kurang baik. Tafsir dan tanzir. Tafsir adalah memberikan uraian keagamaan kepada orang lain berupa berita-berita yang menggembirakan orang yang menerimanya, seperti berita tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala dan surga bagi orang yang selalu beriman dan beramal soleh. Tanzir yaitu menyampaikan uraian keagamaan kepada orang lain berupa peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan orang yang menerimanya tidak melakukan perbuatan dosa. Khutbah. Dalam pengertian ini, maka khutbah adalah pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Wasiat atau tausiah. Dalam konteks dakwah, wasiat adalah pesan moral yang harus dijalankan oleh penerima wasiat. Pesan moral wasiat ini ditujukan kepada orang tertentu, meskipun setiap orang dapat menjalankannya. Tarbiyah dan taklim. Ada yang menjelaskan taklim sebagai proses pengajaran yang hanya pada tingkat pemahaman, sedangkan tarbiyah adalah upaya mendorong untuk melaksanakannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap muslim sekaligus sebagai identitas orang mukmin. Pelaksanaannya diutamakan kepada orang-orang yang terdekat sesuai dengan kemampuannya. Orang yang meninggalkan perintah ini dipandang berdosa, bahkan diancam dengan laknat dan siksaan di dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.